Dua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh seorang dosen salah satu universitas negeri yang bernama Ubedillah Badrun dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi kolusi serta nepotisme (KKN). Pelapor menjelaskan bahwa laporannya didasarkan atas relasi bisnis dua anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Pelapor juga meminta KPK untuk menyelidiki agar menjadi terang benderang, dan bila perlu, Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Training Case. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Senin 10 Januari 2021, pelapor menyatakan bahwa laporannya ke KPK berawal dari adanya perusahaan bernama PT SM yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembakaran hutan. Perusahaan itu juga dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 7,9 triliun pada tahun 2015. Namun tuntutan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya senilai 78 miliar rupiah. Menurut pelapor, putusan tersebut dijatuhkan pada bulan Februari 2019 setelah kedua putra Presiden Jokowi membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan dari PT SM. Hal ini membuat pelapor merasa ada dugaan KKN yang melibatkan Gibran, Kaesang, dan PT SM. Karena perusahaan yang baru dibentuk ketiganya langsung mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang diberikan 2 kali kucuran modal sebesar kurang lebih 99,3 miliar rupiah. Menurut pelapor, itu merupakan tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Pelapor mengaku juga membawa bukti-bukti terkait laporannya, berupa data perusahaan serta pemberitaan terkait penyertaan modal. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan telah menerima laporan tersebut di bagian pesuratan dan akan memverifikasi data dari pelaporan yang menyebut nama dua anak presiden tersebut. Tujuannya untuk menentukan layak atau tidaknya laporan tersebut ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku, apakah termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Dari rangkaian kronologis di atas, ada 3 penjelasan yang hendak saya kemukakan untuk para pemirsa Cokro TV. Yang pertama, sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, putusan Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya terkait PTSM yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jelas tidak ada kaitannya dengan kewenangan Presiden, sebab hal tersebut merupakan ranah yudikatif dari kekuasaan kehakiman. Bahkan tidak jarang, Presiden secara kelembagaan dikalahkan di pengadilan. Hal ini adalah konsekuensi dari negara hukum dan demokrasi. Yang kedua, tidak ada larangan atau aturan hukum yang membatasi anak Presiden atau anak pejabat lainnya untuk melakukan bisnis dengan siapapun, sepanjang tidak membuat kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan tidak ada tindak pidana suap atau gratifikasi, sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 atau 12B Undang-Undang Tipikor, yang diberikan kepada pejabat atau melalui anak pejabat tersebut. Yang ketiga, penyertaan modal atau suntikan dana dalam satu kegiatan usaha berbentuk perseroan terbatas merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia usaha. Kucuran dana dari perusahaan modal Ventura berarti suatu perusahaan menerima bantuan pembiayaan atau invest di company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang merupakan perbuatan perdata. Tentu saya tidak tahu persis relasi bisnis apa yang dimaksud oleh pelapor. Tetapi setahu saya bisnis Gibran dahulu dan Kaesang tidak jauh dari makanan. Dikutip dari antaranews.com,
Di masa pandemi, subsektor ekonomi kreatif kuliner menyumbang kontribusi pendapatan negara yang tinggi sebesar 42% dari 1.100 triliun rupiah. Kuliner juga lah yang mendominasi 20 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Jadi, silakan masyarakat menilai sendiri. Namun ada satu pernyataan pelapor yang cukup mengusik legal mind saya dengan mengatakan bila perlu, Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Berdasarkan konstitusi kita, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diperiksa atau diproses hukum dengan mekanisme penegakan hukum yang biasa. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan DPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah terdapat sanksi pidana bagi orang yang sengaja membuat laporan yang diduga palsu? Dalam bab 16, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, terdapat ketentuan pasal 317 KUHP tentang tindak pidana mengadu secara memfitnah atau lastelek anklah. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara membuat laporan atau pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan, dengan permintaan supaya dicatat oleh lembaga penerima laporan, misalnya ke pihak kepolisian atau KPK, dan disyaratkan harus ada kesengajaan. Maksudnya, pelapor harus mengetahui dan menghendaki bahwa yang ia laporkan tidak benar. Padahal laporan itu akan menyerang kehormatan atau nama baik orang yang dilaporkannya. Yang menarik, Gibran menyikapi laporan tersebut dengan bijak dan mengatakan siap jika diperiksa dan dipanggil KPK mengenai laporan tersebut. Ya, dicek aja kalau ada yang salah, silakan dipanggil. Salahnya apa yang dibuktikan? Kenapa harus lapor balik? Menurut saya, sikap ini patut dicontoh oleh pejabat publik dan masyarakat pada umumnya untuk tidak terburu-buru membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana mengadu secara memfitnah saat dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena itulah perwujudan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kesederhanaan Presiden Jokowi dan keluarganya yang ditunjukkan selama hampir 7 tahun belakangan ini mungkin telah mengikis paradigma lama kita mengenai kehidupan keluarga pejabat pada umumnya. Namun, hal tersebut juga tidak boleh membatasi hak konstitusional dari Gibran dan khususnya Kaesang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sampai jumpa kembali bersama saya, Albert Aries, dalam acara Trending Case berikutnya.